perang melawan Yahudi. Tahun kedua Hijriah, terjadi kontak militer pertama antara kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Di sebuah lembah yang bernama Badar, 313 pasukan muslim dengan persenjataan jauh dari memadai menghadapi 1000 pasukan Quraisy Mekah. Berakhir dengan mundurnya pasukan Quraisy Mekah, perang Badar menjadi awal hegemoni kaum muslim di Jazirah Arab. Sejak hijrah ke Yathrib, kaum muslim mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan ketika masih di Mekah. Kemudian nama Yathrib diubah menjadi Madinah. Madinah merupakan kota heterogen. Selain suku Badui Arab, klan-klan Yahudi telah menempati kota ini selama ratusan tahun. Salah satu klan Yahudi tersebut adalah Bani Qainuqa yang menempati sebuah oasis di sebelah tenggara Madinah. Bersama dengan dua klan Yahudi lainnya, Bani Nadir dan Bani Quraiza, Bani Qainuqa turut serta menandatangani Piagam Madinah, dan merekalah klan Yahudi pertama yang melanggar isi Piagam Madinah. Ketika dua suku Arab berperang, suku Aus dan suku Khazraj, Bani Qainuqa berpihak kepada suku Khazraj. Tidak seperti klan Yahudi lainnya, Bani Qainuqa tidak memiliki perkebunan atau lahan pertanian. Penghasilan mereka diperoleh dari perdagangan. Mereka memiliki keahlian dalam pengolahan emas, mempunyai para pandai besi untuk membuat senjata atau berbagai peralatan logam, dan juga keahlian dalam membuat sepatu. Bani Qainuqa memiliki benteng pertahanan yang kokoh. Di dalamnya terdapat pasar yang pedagangnya juga terdiri dari kalangan Arab. Hubungan Bani Qainuqa dengan dua klan Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraiza, terbilang cukup memanas. Mereka berebut pengaruh di wilayah Yathrib. Beberapa pertempuran yang melibatkan Bani Qainuqa melawan Bani Nadir dan Bani Quraiza sempat terjadi. Tidak lama setelah perang Badar, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengunjungi pasar Bani Qainuqa. Semua warga Bani Qainuqa dan para pembesarnya hadir bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berbicara di depan Bani Qainuqa agar belajar dari kekalahan kaum Quraisy Mekah dan segera mengikuti ajaran Islam. Para pembesar Bani Qainuqa merespon dengan mengatakan bahwa mereka tidaklah sama dengan kaum Quraisy Mekah yang tidak tahu cara bertempur. Pemimpin Bani Qainuqa mengatakan mereka adalah prajurit tempur terbaik dan tidak akan mengalami kekalahan seperti Quraisy. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan pasar Qainuqa, turunlah surat Al-Anfal ayat ke-58. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hingga suatu hari, datanglah seorang muslimah ke pasar Qainuqa. Orang-orang Yahudi menyuruh muslimah tersebut membuka hijabnya. Tentu saja muslimah tersebut menolaknya. Seorang Yahudi dengan diam-diam mengaitkan pakaian muslimah. Ketika berdiri, pakaiannya terbuka dan muslimah tersebut jatuh. Teriakan minta tolong tersebut didengar oleh seorang muslim. Serta-merta dia datang menolong muslimah tersebut dan berkelahi dengan pengganggunya. Perkelahian itu berubah menjadi pengeroyokan. Muslim itu akhirnya tewas. Insiden di pasar Qainuqa memaksa Nabi Muhammad menggunakan aksi militer. Pasukan muslim pun mempersiapkan pertempuran. Yahudi Qainuqa dan klan-klan Yahudi sedari awal tidak pernah bisa menerima kehadiran Muhammad sebagai nabi. Karena itulah mereka selalu melancarkan perang urat syaraf kepada kaum muslim di Madinah. Situasi ini diperparah dengan sosok Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang diam-diam selalu menyebarkan provokasi agar menolak kehadiran Nabi Muhammad dan kaum muslim di Madinah. Pada 15 Syawal tahun kedua Hijriah, pasukan muslim bergerak dan memulai pengepungan benteng Qainuqa. Berhari-hari dalam pengepungan, Bani Qainuqa ternyata tidak berani melancarkan perang terbuka. Bertahan dalam 15 hari dalam pengepungan, Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Kaum laki-laki semuanya diikat. Pada awalnya, Nabi Muhammad berniat menjatuhkan hukuman mati kepada Bani Qainuqa. Namun, atas permintaan Abdullah bin Ubay, Nabi Muhammad bersedia membebaskan mereka. Bani Qainuqa menjadi klan Yahudi pertama yang harus meninggalkan Madinah. Mereka kemudian pergi ke Syria. Sebagian anggota Bani Qainuqa ada yang memilih tetap tinggal di Madinah dan menjadi pengikut ajaran Nabi Muhammad. Yathrib, nama sebuah pemukiman di bagian barat Arab sebelum kelak berganti nama menjadi Madinah. Bukan hanya suku-suku Arab, beberapa klan Yahudi telah menempati Yathrib selama ratusan tahun. Ratusan tahun sebelum peristiwa hijrah, serombongan kaum Yahudi meninggalkan Yudea menuju Yathrib.
Kaum Yahudi tersebut dipimpin oleh Al-Nadhir, pelafalan Arab untuk nama Yahudi, Han-Nazir. Kaum Yahudi dari Yudea tersebut, lebih dikenal dengan nama Bani Nadhir, akan menjadi salah satu klan berpengaruh di Madinah. Bersama dengan dua klan Yahudi lainnya, Bani Quraiza dan Bani Qainuqa, Bani Nadhir memiliki peran yang cukup dominan dalam kontestasi ekonomi politik Madinah. Yathrib adalah kota yang belum tertata selayaknya Mekah atau Taif. Hingga kemudian, hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengubah situasi fundamen Yathrib. Nabi Muhammad kemudian mengubah nama Yathrib menjadi Madinah. Kehadiran Nabi Muhammad juga berhasil menghentikan pertikaian berlarut-larut antara dua klan Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nabi Muhammad berusaha mewujudkan sebuah tatanan masyarakat berperadaban sehingga melahirkan sebuah perjanjian sosial yang dikenal dengan Piagam Madinah. Tiga klan Yahudi Yathrib, yaitu Bani Nadhir, Bani Quraiza, dan Bani Qainuqa, juga turut serta menandatangani Piagam Madinah. Upaya Nabi Muhammad menata Madinah bukannya tanpa hambatan. Klan-klan Yahudi tidak sepenuh hati menaati isi Piagam Madinah. Klan-klan Yahudi yang mengambil keuntungan dari perseteruan suku Aus dan suku Khazraj kini harus gigit jari, termasuk juga Bani Nadhir yang berpihak pada suku Aus. Sementara itu, konflik semakin memanas antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum Quraisy Mekah. Kemenangan monumental pertama atas kaum Quraisy berhasil diperoleh kaum muslim dalam kontak militer di Perang Badar. Bani Nadhir yang tidak menghendaki meningkatnya hegemoni kaum muslim di Madinah diam-diam melakukan kontak dengan Quraisy Mekah. Huyai ibnu Akhtab, pemimpin Bani Nadhir, membocorkan titik-titik kelemahan Madinah sekaligus cara menerobosnya. Abu Sufyan yang masih berapi-api menyingkirkan kaum muslim segera memimpin pasukan ke Madinah. Namun pertempuran kota tidak terjadi karena kontak militer terjadi di Gunung Uhud yang dikenal dengan Perang Uhud. Setelah pertempuran Uhud, Nabi Muhammad mulai menyadari bahwa Bani Nadhir telah melanggar perjanjian yang tertuang dalam Piagam Madinah. Di saat yang bersamaan, terjadi insiden pembunuhan terhadap dua anggota Bani Kilab yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah dalam ekspedisi Bir Maunah. Pembunuhan yang tidak disengaja itu harus ditebus dengan diat. Karena itu, Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya mendatangi Bani Nadhir untuk turut serta membayar diat. Nabi Muhammad meminta Bani Nadhir turut menanggung diat karena mereka memiliki perjanjian dengan Bani Kilab. Bani Nadhir menyanggupi permintaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabatnya diminta untuk beristirahat selagi Bani Nadhir mengumpulkan diat. Namun, bukannya mengumpulkan diat, para pemimpin Bani Nadhir justru mengadakan pertemuan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Upaya pembunuhan tersebut gagal setelah malaikat Jibril menyampaikan rencana Bani Nadhir kepada Nabi Muhammad. Kali ini, sikap Bani Nadhir tidak bisa lagi ditolerir. Nabi Muhammad memberikan ultimatum kepada Bani Nadhir untuk meninggalkan Madinah dalam tempo 10 hari. Mereka diperbolehkan membawa harta benda kecuali senjata. Namun, seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay memprovokasi Bani Nadhir agar mengabaikan ultimatum Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay menjanjikan bantuan militer bersama dengan Bani Quraiza untuk melawan pasukan muslim. Sikap abai yang ditunjukkan oleh Bani Nadhir membuat Nabi Muhammad mengambil aksi militer. Nabi Muhammad mempercayakan kepemimpinan pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Pengepungan terhadap perkampungan Bani Nadhir pun dimulai. Bani Nadhir yang termakan janji Abdullah bin Ubay pun bertahan di dalam benteng sambil menunggu bantuan. Selama masa pengepungan, terjadi upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Aswaq al-Yahudi. Namun, Ali bin Abi Thalib berhasil menggagalkan upaya tersebut. Bantuannya dijanjikan ternyata tidak kunjung datang. Pada hari ke-15 dalam kepungan pasukan muslim, Bani Nadhir menyerah. Pengepungan berakhir tanpa pertempuran. Bani Nadhir diizinkan pergi dengan membawa harta benda mereka kecuali emas, perak, dan senjata. Sebagian besar Bani Nadhir mengungsi ke Khaybar, termasuk pemimpin mereka Huyai ibnu Akhtab. Dan kelak, sepak terjang Bani Nadhir akan benar-benar berakhir dalam perang Khaybar. Tahun ke-5 Hijriah, pasukan koalisi Quraisy Mekah, Bani Nadhir, dan klan Ghazwan mengepung Madinah yang dikenal dengan nama Perang Khandaq.
Strategi membangun parit sepanjang 5 km berhasil menahan laju 10.000 pasukan koalisi. Sebulan lamanya pasukan koalisi itu mencoba menerobos parit di depan mereka. Pasukan kavaleri dengan kuda-kuda terbaik tidak mampu melewati bentangan parit nan dalam. Di tengah rasa putus asa dan menurunnya moral bertempur, badai angin gurun melanda perkemahan pasukan koalisi. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Setelah memastikan pasukan koalisi mundur, Nabi Muhammad memerintahkan pasukan muslim kembali ke Madinah. Namun perang belum selesai. Nabi Muhammad harus membereskan masalah lainnya, yaitu klan Yahudi Bani Quraiza. Bani Quraiza bermigrasi ke Yathrib dari Yerusalem lebih dari separuh milenium sebelum hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Pada tahun ke-70 Masehi, pasukan Romawi mengepung benteng Yahudi di Yerusalem. Perang tersebut berakhir dengan kekalahan kaum Yahudi. Akibatnya, untuk menghindari pembantaian atau perbudakan, sebagian kaum Yahudi bermigrasi ke Hijaz. Salah satu klan Yahudi yang masih keturunan Nabi Harun memilih bermigrasi ke Yathrib dan menempati sebuah oasis. Klan keturunan Nabi Harun itulah yang kelak akan dikenal sebagai Bani Quraiza, salah satu klan Yahudi terkuat dan berpengaruh di Yathrib. Setelah Nabi Muhammad hijrah, nama Yathrib diubah menjadi Madinah. Tidak seperti dua klan Yahudi lainnya, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, Bani Quraiza tidak pernah bersifat ofensif terhadap kaum muslim di Madinah. Tetapi Bani Quraiza menunggu saat yang tepat untuk menyerang kaum muslim. Dan yang saat tepat itu tiba dengan terbentuknya koalisi Quraisy, Ghatafan, Bani Nadir. Menjelang perang Khandaq, Abu Sufyan menemui para pemimpin Bani Quraiza. Pemuka Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, turut serta mendampingi Abu Sufyan sekaligus sebagai penghubung antara Bani Quraiza dengan Quraisy Mekah. Pertemuan tersebut berhasil menyeret Bani Quraiza ke dalam peta konflik Quraisy Mekah melawan kaum muslim. Nabi Muhammad yang mendengar persekutuan Bani Quraiza dengan Abu Sufyan segera melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad mengutus 3 sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, dan Asid bin Hadhair menemui para pemimpin Bani Quraiza. Meskipun tidak mendapatkan jawaban yang jelas, namun sikap para pemimpin Bani Quraiza kepada utusan Nabi Muhammad telah menunjukkan sikap mereka. Posisi Bani Quraiza sangat strategis untuk menyerang pasukan muslim dari garis belakang pertahanan. Ketika pasukan muslim berkonsentrasi di garis depan, maka serangan dari posisi Bani Quraiza bisa sangat mematikan. Situasi itu sudah diperkirakan oleh Nabi Muhammad pada saat pasukan muslim berjibaku di parit pertahanan. 10 orang dari Bani Quraiza masuk ke kota Madinah yang dalam keadaan senyap. Tapi Nabi Muhammad sudah mengantisipasinya. 200 pasukan muslim berjaga di dalam kota sambil meneriakkan takbir. Hal itu dilakukan agar penduduk Madinah tetap terjaga. Penjagaan ketat di dalam kota Madinah mengakibatkan 10 orang dari Bani Quraiza tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melarikan diri yang bisa mereka lakukan. Nabi Muhammad dan para sahabatnya kini mempersiapkan penyerbuan ke Bani Quraiza seiring mundurnya pasukan koalisi. 3.000 infanteri dan 30 kavaleri pasukan muslim menyerbu benteng pertahanan Bani Quraiza. Nabi Muhammad menyerahkan komandan tertinggi penyerbuan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah dikepung hingga 25 hari, Bani Quraiza tidak mampu lagi bertahan dan memilih menyerah. Bani Quraiza menawarkan harta benda mereka kepada kaum muslim dan diizinkan meninggalkan Madinah sebagaimana Bani Nadir. Nabi Muhammad menolak tawaran dari Bani Quraiza. Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus kemudian ditunjuk oleh Nabi Muhammad dengan kewenangan penuh untuk menentukan hukuman kepada Bani Quraiza. Sa'ad bin Mu'adz menentukan hukuman mati. Berpegang pada perjanjian sebelum perang, maka siapapun yang melawan Nabi Muhammad harus dihukum mati. Sebanyak 800 laki-laki dewasa Bani Quraiza dihukum mati. Seorang perempuan Bani Quraiza juga dihukum mati karena telah membunuh seorang muslim. Sedangkan bagi perempuan dan anak-anak akan dijadikan tawanan. Keputusan hukuman mati ini dilakukan karena berkaca dari Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang diizinkan meninggalkan Madinah. Namun, mereka kemudian membentuk aliansi untuk melawan kaum muslim. Berakhirnya penyerbuan Bani Quraiza mengakhiri sepak terjang Yahudi di Madinah, dan kekuatan Yahudi sekarang berpusat di Khaybar. Khaybar, sebuah oasis yang terletak 150 km sebelah utara Madinah. Oasis Khaybar terkenal dengan kesuburannya dengan sumber air yang melimpah.
Perkebunan tumbuh dengan suburnya, kurma, tanaman biji-bijian, dan buah-buahan melimpah dihasilkan oleh Khoibar. Kota oasis ini memiliki sebuah pasar yang bernama An-Nato. Pasar ini dijaga oleh kabilah Ghotovan. Khoibar dan subur tersebut diklaim sebagai bagian kekuasaan kabilah Ghotovan. Khoibar dihuni oleh kaum Yahudi. Populasi terbesar Yahudi di Arab berada di Khoibar. Bukan hanya dari pertanian, Khoibar juga memiliki pusat pengolahan sutra yang cukup besar. Sutra-sutra ini menjadi salah satu komoditas utama Khoibar selain hasil pertanian. Industri militer juga mendukung perekonomian Khoibar dengan adanya pabrik pengolahan logam untuk dijadikan senjata. 3 benteng kokoh menjadi pertahanan utama Khoibar, yaitu Benteng Naim, Benteng Qomus, dan Benteng Zubair. Yahudi di Khoibar tidak memiliki permusuhan dengan Madinah hingga Yahudi Bani Nadir mengungsi ke oasis tersebut setelah diasingkan karena melanggar piagam Madinah. Pada Perang Khandaq, pemimpin Bani Nadir, Huyai ibnu Akhtab, beserta putranya bergabung dengan kaum Quraisy mengepung Madinah. Bahkan, Bani Nadir menyuap Bani Ghotovan dengan separuh hasil panennya demi turut serta dalam pengepungan Madinah. Huyai ibnu Akhtab juga berhasil membujuk Bani Quraiza untuk bergabung. Tidak semua berhasil dibujuk oleh Huyai ibnu Akhtab. Bani Amir menolak bergabung karena menghormati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Dalam perang Khandaq tersebut, Huyai ibnu Akhtab tewas. Dan kepemimpinan Bani Nadir di Khoibar diteruskan oleh Abu al-Rafi ibnu Abi al-Huqaiq. Upaya untuk merebut Madinah dari kaum muslim terus dilakukan. Abu al-Rafi ibnu Abi al-Huqaiq melakukan pendekatan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di Arab untuk berkoalisi merebut Madinah. Pergerakan di Khoibar tersebut sampai ke Madinah. Beberapa kaum muslim datang ke Khoibar untuk mengintai situasi. Seorang muslim yang berbicara dengan dialek Yahudi berhasil menyusup ke lingkungan Abu al-Rafi ibnu Abi al-Huqaiq dan membunuhnya. Sementara itu, di Madinah, pada tahun 629 Masehi atau tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad dan pasukannya baru saja kembali dari Hudaibiyah. Ketegangan antara pasukan muslim dan Quraisy berakhir dengan perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Kaum Yahudi telah lama mencari cara untuk menghentikan dominasi umat Islam di Madinah. Namun, mereka tidak berani melakukan aksi militer secara langsung. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan memprovokasi kabilah-kabilah Arab agar bekerja sama melawan kaum Muslim. Kaum Yahudi sudah pernah melakukannya dalam Perang Khandaq, namun usaha mereka gagal. Sebelum Perang Khandaq berlangsung, Nabi Muhammad telah mengantisipasi dan mematahkan manuver politik Yahudi. Dan sekarang, dengan dukungan Bani Ghotovan, kaum Yahudi Khoibar memiliki setidaknya 14.000 pasukan untuk menyerbu Madinah. Sebulan setelah perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad yang melihat ancaman dari Khoibar segera mengambil keputusan. Kaum muslim akan mengambil inisiatif menyerbu Khoibar terlebih dahulu sebelum mereka datang ke Madinah. Nabi Muhammad sengaja mendatangi jantung kekuasaan musuh untuk memberi pesan kepada Yahudi siapa sebenarnya yang mereka hadapi. Kontingen pasukan muslim yang berangkat ke Khoibar sekitar 1.600 dengan 200-an kavaleri. Nabi Muhammad hanya membawa mereka yang turut serta di Hudaibiyah. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukannya bahwa mereka dilarang mengambil ghanimah atau rampasan perang. Bukan ekspedisi yang mudah, pasukan muslim harus bergantian menaiki unta yang tersedia. Sebagian lainnya harus berjalan kaki. Kontingen pasukan muslim sampai di pinggiran Khoibar pada malam hari, tepatnya di lembah Al-Raji yang memisahkan Khoibar dengan markas kabilah Ghotovan. Dan pagi harinya, penghuni Khoibar dikejutkan dengan kedatangan kontingen pasukan muslim. Yahudi di Khoibar sekarang memiliki pertahanan dengan kekuatan mencapai 10.000 pasukan. Kekuatan tersebut masih mendapatkan dukungan 4.000 pasukan kabilah Ghotovan yang terdiri dari infanteri maupun kavaleri. Nabi Muhammad menempatkan pasukan di lembah Al-Raji, tepat di tengah-tengah antara posisi Ghotovan dan Khoibar. 3 benteng yang kokoh semakin membuat pertahanan Khoibar sepertinya sulit ditembus oleh 1.600 pasukan yang datang dari Madinah. Hanya beristirahat semalam, setelah menempuh 150 km, pasukan muslim yang dipimpin langsung Nabi Muhammad kini telah bersiap memasuki Khoibar. Meskipun kalah dalam jumlah, pasukan muslim diuntungkan dengan pergerakan cepat mereka. Mencapai Khoibar tanpa dugaan menyebabkan kaum Yahudi tidak sempat mengkoordinasikan pasukannya.
Terdesak dalam pertempuran terbuka, pasukan Yahudi terpaksa bertahan di dalam benteng-benteng mereka. Bukan hanya pasukan, semua wanita dan anak-anak juga bersembunyi di dalam benteng. Pertempuran terbuka jarak dekat kini berubah menjadi saling serang menggunakan anak panah. Baik Yahudi maupun Muslim tidak pernah siap untuk pengepungan jangka panjang. Karena itu, pasukan Muslim melancarkan serangan kilat. Malam harinya, memanfaatkan kegelapan, pasukan Yahudi berhasil keluar dari benteng dan pindah ke benteng lainnya. Pagi harinya, pasukan Muslim hanya mendapati benteng yang telah kosong. Pertempuran jarak jauh berlanjut ke benteng lainnya. Mencegah pasukan Yahudi melarikan diri, serangan semakin masif dilakukan. Pasukan Muslim berusaha sekuat tenaga menjebol pintu benteng. Benteng demi benteng Yahudi di Khaybar akhirnya berhasil dijebol oleh pasukan Muslim. Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk menjaga keselamatan semua yang tertawan dalam pertempuran, termasuk wanita dan anak-anak. Konsentrasi pasukan Muslim kini tertuju ke benteng Qamus, pertahanan terkuat di Khaybar. Perjuangan berat kini dihadapi kaum Muslim untuk menjatuhkan benteng Qamus. Selama beberapa hari, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, pasukan Muslim mengepung benteng Qamus. Abu Bakar As-Siddiq gagal menjebol Qamus. Pemimpin serangan dialihkan ke Umar bin Khattab. Terkepung di dalam benteng, namun kaum Yahudi masih mampu bertahan. Lihat benteng Qamus yang tidak kunjung dijatuhkan, Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengambil alih pimpinan serangan. Ketika Ali bin Abi Thalib mendekati benteng, Marhab, salah satu pemimpin Yahudi, menyambutnya. Duel dua panglima tersebut berlangsung dengan sengitnya. Duel berakhir dengan tewasnya Marhab. Bersama beberapa pasukannya, Ali bin Abi Thalib berhasil merobohkan pintu benteng. Jebolnya pintu benteng Qamus membuat kaum Yahudi tidak memiliki pilihan selain menyerah. Nabi Muhammad menjamin keselamatan mereka yang menyerah. Menyerahnya Yahudi Khaybar menandai sebuah titik penting dalam hukum Islam, yaitu status zimmi atau non-muslim di bawah kekuasaan muslim. Selama tidak melakukan pembangkangan, kaum zimmi mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pasukan Ghatafan, sekutu terkuat Yahudi Khaybar, tidak datang karena termakan rumor akan adanya serangan kaum muslim ke benteng mereka. Strategi ini berhasil mencegah bantuan pasukan kabilah Ghatafan ke Khaybar. Setelah pengepungan Khaybar selama 1,5 bulan tersebut, pasukan Muslim kembali ke Madinah. Seperti perintah Nabi Muhammad, tidak ada rampasan perang yang diambil. Jatuhnya Khaybar semakin meningkatkan hegemoni kaum Muslim di Jazirah Arab. Suku-suku Arab nomaden semakin banyak yang menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Sekembalinya ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap memegang perjanjian Hudaibiyah. Tidak ada konflik yang terjadi dengan kaum Quraisy Mekah. Dan perjanjian Hudaibiyah akhirnya batal setelah Quraisy Mekah melakukan pelanggaran. Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun bersiap melakukan ekspedisi militer ke Mekah 18 bulan setelah jatuhnya Khaybar.